Bintang Emas Cahaya Intan, pemuda Batak Kuansing dari Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, di mana Bintang Emas Cahaya Intan disponsorship oleh Persatuan Pemuda Batak Kuansing yang selalu komitmen dengan memajukan budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singi. Terima kasih penghargaan apresiasi Paguyuban Pemuda Batak Kuansing Kabupaten Kuantan Singi yang menjadi sponsorship jalur Bintang Emas Cahaya Intan dari Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan. Salam hormat dari Ketua Pemuda Batak Kuansing, Anto Manik. Nah, silakan berputar Bintang Emas Cahaya Intan Tanjung. Sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Lompatan Rajo Kancil Putih berada di jalan sebelah kanan. Montiko Limbek Putih berada di jalan sebelah kiri. Dari kejauhan saudara-saudara, tampaknya haluan kedua buah jalur masih dalam keadaan berimbang antara haluan jalur Lompatan Kancil Putih PT Bukit Kuansing Permai Sahabat Juprizal Waka 2 DPRD Kuansing berhadapan dengan Montiko Limbek Putih Datuk Panglima Dalam dari Pulau Godangkari yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat saat ini. Yang ketiga memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, saudara-saudara. Akankah bisa mempertahankan kemenangan Montiko Limbek Putih saat ini? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini tampaknya masih dalam keadaan berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Dalam keadaan sementara memimpin di depan Montiko Limbek Putih, di depan haluan jalur Lompatan Rajo Kancil Putih PT Kuansing Permai Waka 2 DPRD Kuansing Haji Juprizal ini. Nah, yang tadinya memimpin ambil alih sudah oleh Lompatan Rajo Kancil Putih dari Cengar yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Montiko Limbek Putih yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara. Tertinggal sudah jauh nampaknya Kancil Putih. Tampaknya jalur turun mandi ini mampu mempertahankan kemenangan sementara di depan pancang pesan terakhir. Masuk sudah hilir yang pertama, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sudah dilepas hilir yang kelima. Putri Simambang Biru Sungai Putat dari Air Buluh berhadapan dengan Selendang Putih Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta dari Teluk Beringin berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, saat ini berada sudah di depan haluan jalur Selendang Putih Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta dari Teluk Beringin. Atas haluan jalur Putri Simambang Biru Guntuang Sungai Putat Datuk Panglima Dalam Air Buluh yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, membelah pancang pemisah yang ketiga saat ini berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Yang tadinya tertinggal, ternyata Putri Simambang Biru Guntung Sungai Putat mencoba dengan kekuatan yang masih ada untuk menyamakan haluannya dengan haluan jalur Selendang Putih Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, Selendang Putih Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta dari Teluk Beringin masih berada di depan. Memang benar-benar terlalu tangguh keberadaan haluan jalur Selendang Putih Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta untuk dihadapkan dengan jalur Putri Simambang Biru Guntuang Sungai Putat
Datuk Panglima Dalam dari Air Bulu. Nah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 bahkan tercecer sudah haluan jalur Putri Simambang Biru Sungai Putat, Datuk Panglima Dalam. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, masuk sudah hilir yang ke-5, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-9. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, yakni batu lompatan Harimau Kompe Datuk Panglima Dalam RSUD Teluk Kuantan. Nah, dia bangunan dari Kenali berada di jalan sebelah kiri. Sang Ratu Helmina Datuk Panglima Dalam Sahabat Sardiono dari Koto Kombu berada di jalan sebelah kanan saat ini. Saudara-saudara, berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur. Sang Ratu Helmina Datuk Panglima Dalam Sahabat Sardiono yang berada di jalan sebelah kanan, kendati hanya tipis saja, ditempel secara ketat oleh batu lompatan Harimau Kompe dari Datuk Panglima Dalam RSUD Teluk Kuantan. Nah, dia bangunan ini, saudara-saudara, memimpin sudah nampaknya batu lompatan Harimau Kompe yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal sudah Sang Ratu Helmina Datuk Panglima Dalam Sahabat Sardiono yang berada di jalan sebelah kanan. Sementara, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur batu lompatan Harimau Kompe akan mampu dipertahankan sampai menjelang pancang posan terakhir, melewati sudah pancang posan keempat, berpacu di kawasan pancang posan kelima yang tadinya tertinggal? Ternyata Sang Ratu Helmina Datuk Panglima Dalam Sahabat Sardiono mengambil alih kemenangan sementara, membelah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang posan ke-6. Saudara-saudara, tampaknya Sang Ratu Helmina Datuk Panglima Dalam Sahabat Sardiono ini tampaknya memimpin sudah, meninggalkan haluan jalur batu lompatan Harimau Kompe di pertengahan pancang posan terakhir. Masuk sudah hilir yang ke-9, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sah sudah dilepas hilir yang ke-15, yakni jalur Binuan Sati Raja Ponsel Inuman, berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Rajo Hulu Bukit Sipituang Mudia Ulo, dan diikuti di belakangnya hilir yang ke-16 Doa Pompan Sembilu Biso Nadia Bangunan dari Aur Duri, berhadapan dengan Telabang Sati Rantau Batua PT Mior Perosidi Bintang Mulia dari Kamang Baru Sejunjung, Sumatera Barat. Nah, saudara-saudara, tampaknya saat ini adalah hilir yang ke-15 Binuang 16 adalah Doa Pompan Sembilu Biso Nadia Bangunan yang berada di jalan sebelah kiri. Telabang Sakti Rantau Batua PT Mior Perosidi Bintang Mulia dari Kampung Baru Sejunjung, tampaknya berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-5 saat ini. Tertinggal masih Telabang Sati Rantau Batua yang berada dari sebelah kanan nampaknya dari Sumatera Barat. Saudara-saudara, Kabupaten Sejunjung akankah mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Doa Pompan Sembilu Biso Nadia Bangunan yang berada di jalan sebelah kiri? Memimpin sudah tampaknya Doa Pompan Sembilu Biso yang berada di jalan sebelah kiri. Masih tertinggal Telabang Sakti. Saudara-saudara, masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-17, di mana hilir yang ke-17
Puntiang Baliwang Sirajo Beleng dari Pulau Komang Sentajo berhadapan dengan Kohi Pusako Tuah Nagoi Yuprizal Wakadua DPRD Kwansing dari Banjar Guntung berada di jalan sebelah kanan. Saat ini memimpin sudah Kohi Pusako Tuah Nagoi Yuprizal Wakadua DPRD Kwansing dari Banjar Guntung atas haluan jalur Puntiang Baliwang Sirajo Beleng dari Pulau Komang Sentajo. Nah saudara-saudara, sampai ke pertengahan pancang pesan terakhir, Kohi Pusako Tuah Nagoi tampaknya memimpin sudah di depan pancang pemisahan terakhir. Hanya tinggal beberapa meter masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saat ini adalah hilir yang ke-23. Panglima Sati Toar berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tapak Godang Raja Ponsel IKKG Batam dari Pasar Gunung berada di jalan sebelah kanan saat ini, saudara-saudara. Saat ini dari kejauhan haluan jalur Tapak Godang Raja Ponsel IKKG Batam yang berada di jalan sebelah kanan memimpin sementara atas haluan jalur Panglima Sati Toar yang berada di jalan sebelah kiri. Tampaknya harus berlaga ayam sekandang di putaran pertama hari pertama ini. Tentu dua jalur dari Kecamatan Gunung Toar ini harus pulang kanan. Kami mohon tim rescue di pancang 4, regu penolong pancang 4 segera bergerak. Sekali lagi, regu penolong di pancang 4 segera bergerak. Ada anak pacuan yang jatuh. Terima kasih. Ya. Nah, kembali kita liput untuk hilir yang ke-23. Tapak Godang Raja Ponsel masih berada di depan, tertinggal Panglima Sati Toar yang berada di jalan sebelah kiri. Tampaknya dua jalur andalan Kecamatan Gunung Toar harus berlaga di hari pertama. Tentunya satu sisi, satu jalur Kecamatan Gunung Toar dipastikan melaju ke hari kedua, namun satu sisi tampaknya harus menghentikan langkahnya, gagal melaju ke hari kedua. Saat ini hilir yang ke-23 masuk sudah ke garis finish, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara yang kita saksikan saat ini adalah hilir yang ke-25, di mana Harimau Paing Alpa Skorpi Datuk Panglima Dalam berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panji Sati Rantau Kuantan dari Tebera Panjang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, dari kejauhan haluan kedua buah jalur tidak jauh berbeda. Si tukang tari sama-sama berdiri, saudara-saudara. Nah, di belakangnya hilir yang ke-26 juga sah dilepas oleh panitia pelepas. Sementara kita liput dan kita kapar, memimpin sudah di depan haluan jalur Harimau Paing Alpa Skorpi Datuk Panglima Dalam dari Pulau Banjar Kari atas haluan jalur Panji Sati Rantau Kuantan Tebera Panjang yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara Harimau Paing Alpa Skorpi Datuk Panglima Dalam ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish untuk merebut tiket melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara, karena harus ditempel secara ketat. Hampir mampu disamakan oleh haluan jalur Panji Sati Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Berdiri sudah si tukang tari bocah cilik yang berada di haluan jalur Harimau Paing Alpa Skorpi Datuk Panglima Dalam membelah pancang pemisah yang kelima, saudara-saudara. Tampaknya Panji Sati Rantau Kuantan semakin mengurangi jarak ketertinggalannya, mengurangi kekalahan, sementara Harimau Paing terus saja menjalar ke depan, bahkan berhenti sudah mendayung. Mulus perjuangan jalur Harimau Paing masuk sudah hilir yang ke-25. Kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-26.
di mana hilir yang ke-26 Pematang Putih Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Gelombang Putih Danau Keramat yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, memimpin sudah nampaknya, kendati hanya tipis, Pematang Putih Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kiri, saudara-saudara, tetapi membelah pancang pemisah yang kelima harus dipotong oleh haluan jalur Gelombang Putih Danau Keramat yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, yang tadinya berada di depan tampaknya harus tertinggal oleh Gelombang Putih Danau Keramat sampai ke pertengahan pancang poisan terakhir. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saat ini sudah memasuki pemanggilan yang kedua setelah tadinya gagal dilepas pada pemanggilan pertama. Nah, sudah dilepas hilir yang kedua, di mana hilir yang kedua adalah jalur Tuah Koi Dubalang Rajo berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Langkah Siluman Buayo Danau dari Sitorajo Kari, sama-sama dari Kenegrian Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, tampaknya harus merebut tiket melaju ke hari yang kedua. Apakah Langkah Siluman Buayo Danau RAPP Siano Holiday Sitorajo Kari ini akan mampu merebut tiket kemenangan dari partner sekaligus rival terberatnya Tuah Koi Dubalang Rajo sahabat Sardiono Ino Kopi Caronti yang berada di jalan sebelah kiri. Belum bisa kita pastikan haluan kedua buah jalur nampaknya benar-benar berimbang sampai ke depan pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, ternyata haluan jalur Langkah Siluman Buayo Danau masih berada di depan, bergerak santai sudah tampaknya dengan jalur Tuah Koi Dubalang Rajo yang berada di jalan sebelah kiri, yang notabene adalah dua andalan dari Kenegrian Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, saudara-saudara, saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam. Masih dalam keadaan sementara, Langkah Siluman Buayo Danau yang berada di jalan sebelah kanan mendahului sudah haluan jalur Tuah Koi Dubalang Rajo. Nah, saat ini adalah hilir yang keempat, di mana hilir yang keempat adalah Ngiang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel Kampung Baru Gogar Alam Tanah Betua dari Kota Lubuk Jambi berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan memimpin sudah Ngiang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel dari Kampung Baru yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Gogar Alam Tanah Batua dari Kota Lubuk Jambi yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, nah, sementaranya diikuti di belakangnya adalah oleh jalur hilir yang keenam, di mana hilir yang keenam adalah Dubalang Putih Patisoni sahabat Al-Fatih dari Sangau berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Panjang Bukit Seguntur dari Pisang Brebes. Sementara kita liput dan kita kapar untuk hilir yang keempat, Ngiang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel berada di jalan sebelah kiri. Gogar Alam Tanah Betua dari Kota Lubuk Jambi masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan jalur Ngiang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kiri, memimpin sudah menjelang membelah pancang pemisah yang kelima saat ini, berkacu di kawasan pancang pemisah ke-6 masih dalam keadaan sementara. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu mengantarkannya ke hari kedua pacu jalur di tepian Haji Saidina Ali Lubuk Jambi untuk Ngiang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel ini? Saudara-saudara, tinggal beberapa meter perjuangan dua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang keempat, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya adalah hilir yang keenam, Dubalang Putih Patisoni sahabat Al-Fatih dari Sangau berada di jalan sebelah kiri.
Pendekar Panjang Bukit Seguntur dari Pisang Rebus Kecamatan Gunung Tuar tampaknya mendahului sudah haluan jalur Dubalang Putih Patisoni yang berada di jalan sebelah kiri. Nampaknya saudara-saudara, keberadaan haluan jalur Pendekar Panjang Bukit Seguntur jauh sudah di depan, bahkan tercecer sudah haluan jalur Dubalang Putih Patisoni. Saudara-saudara, di belakangnya diikuti hilir yang ke-8, di mana Lintah Jalang Petapahan berada di jalan sebelah kiri. Soriak Sarumpun Tolang Batutu, Klinik Beca Medica Center dari Pulau Binjai berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang ke-6. Lanjutkan hilir yang ke-8. Saat ini tengah membelah pancang pemisah yang ke-3. Saat ini saudara-saudara, berada di depan saat ini adalah Lintah Jalang Petapahan. Tertinggal masih Soriak Sarumpun Tolang Batutu, Klinik Meca Medica Center dari Pulau Binjai yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, di belakangnya adalah hilir yang ke-10, di mana Siluman Ular Batu Dulang, Sahabat Al-Fatih, Kantor Hukum Aan Herbi SHMH Sahabat Sardiono dari Sangau berhadapan dengan Pendekar Hulu Bukit Tabandang Datuk Panglima Dalam, Sahabat Sardiono Aldiko Putra SIP dari Lubuk Ambacang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, saat ini adalah Soriak Sarumpun Tolang Batutu masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan jalur Lintah Jalang Petapahan yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara Lintah Jalang Petapahan ini akan mampu merebut tiket untuk melaju ke hari yang kedua, sementara berhenti lawannya mendayung mulus perjuangan jalur Lintah Jalang masuk hilir yang ke-6. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya adalah hilir yang ke-10, Siluman Ular Batu Dulang, Sahabat Al-Fatih, Kantor Hukum Aan Herbi SH Sahabat Sardiono dari Sangau berada di jalan sebelah kiri. Pendekar Hulu Bukit Tabandang Datuk Panglima Dalam, Sahabat Sardiono Aldiko Putra SIP yang berada di jalan sebelah kiri masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan Pendekar Hulu Bukit Tabandang berada di depan saat ini. Saudara-saudara, tertinggal masih Siluman Ular Batu Dulang yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sementara yang kita saksi ini adalah hilir yang ke-11, Kibasan Nago Liar dari Lubuk Terentang, Buayo Danau Batua Panglima Dalam berada di jalan sebelah kanan. Memimpin sudah Buayo Danau Datuk Panglima Dalam yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal Kibasan Nago Liar yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Tampaknya si tukang tari Buayo Danau memakai kostum Melayu lengkap. Baik, mohon pemilik mobil dengan plat nomor BM1223K, BM35K, mohon mobilnya agak dipindahkan karena Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Kuantan Singi, Ibu Herma Yulia Suhardiman akan segera meluncur ke tribun VIP untuk menyaksikan pacu jalur hari pertama bersama masyarakat di tepian Haji Saidina Ali Lubuk Jambi. Nah, sementara saat ini adalah hilir yang ke-12, di mana hilir yang ke-12 adalah Palimo Olang Putia baru berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Dubalang Panghulu Rajo Beta Madu Kasang Kulimzo Army Caniago Staf Khusus Bupati Kuansing dari Pulau Kopung berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya
keberadaan haluan jalur Palimo Olang Putia Datuk Panglima Dalam DP KAD Kuansing dari Sungai Alah memang benar-benar tangguh untuk dihadapkan dengan Dubalang Penghulu Rajo Beta Madu Kasang Kulinzo Army Caniago Staf Khusus Bupati Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan membelah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam. Keberadaan haluan jalur Palimo Olang Putia BP KAD Kuansing Datuk Panglima Dalam mendapati sudah ke depan pancang pemisah terakhir, masuk sudah segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang ke-14 sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, di mana Putri Anggun Sibiran Tulang, sahabat Sardiono, Wali Kota Balikpapan, Kuansing motor dari Banjar Padang, berada di jalan sebelah kiri. Seluncur Keramat Sati PT Tal dari Sorosa berada di jalan sebelah kanan. Nah, terlalu jauh nampaknya jalur seluncur Keramat Sati PT Tal mengambil jalan ke sebelah kanan, sehingga saat ini tertinggal sudah oleh haluan jalur Putri Anggun Sibiran Tulang, sahabat Sardiono, Wali Kota Balikpapan, Kuansing motor Banjar Padang memimpin sudah di depan. Tertinggal jauh sudah tampaknya seluncur Keramat Sati PT Tal dari Sorosa yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, mohon anak-anak yang mandi, mohon untuk meminggir. Mohon segera meminggir. Yang berapa tuh? Yang belakang? 15, oke. Nah, sementara masih dalam keadaan sementara Putri Anggun Sibiran Tulang, sahabat Sardiono, Wali Kota Balikpapan, Kuansing motor masih baik. Saat ini tampaknya Putri Anggun Sibiran Tulang hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir yang ke-14. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya adalah hilir yang ke-15. Binuan Sati Raja Ponsel dari Inuman berhadapan dengan Rajo Hulu Bukit Sapituang dari Mudia Ulo berada di jalan sebelah kanan. Nah, sama-sama imbang nampaknya dua jalur dari desa yang bertetangga ini, yakni Rajo Hulu Bukit Sapituang dari Mudia Ulo, sementara Binuan Sati Raja Ponsel dari Inuman memimpin. Sementara Rajo Hulu Bukit Sapituang dari Mudia Ulo yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, hanya tinggal beberapa meter menjelang membelah pancang poin yang kedua. Masih dalam keadaan sementara Rajo Hulu Bukit Sapituang memimpin sudah di depan. Tertinggal masih Binuan Sati Raja Ponsel dari Inuman yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pemisahan terakhir saat ini, saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara. Perjuangan dua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saat ini adalah hilir yang ke-19, di mana hilir yang ke-19 adalah Tuah Panglima Rajo Huli Guntuang, Waka 2 Juprizal DPRD Kuansing, Desa Kasang berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan 7 Bunian Sungai Namo dari Sumpu berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan memimpin sudah 7 Bunian Sungai Namo dari Sumpu atas haluan jalur Tuah Panglima Rajo Hulu Guntuang
Wakadua DPRD Kuansing yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, saat ini mohon petugas yang berada di pancang 3, ada anak pacuan yang jatuh, segera dieksekusi. Ya, terima kasih. Baik, kita kembali, kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-19. Tua Panglima Rajo Hulu Guntung Wakadua Yuprizal DPRD Kuansing dari Kasang berada di jalan sebelah kiri. 7 Bunian Sungai Namo dari Sumpu berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, sementara masih dalam keadaan berada di depan, 7 Bunian Sungai Namo yang berada di jalan sebelah kanan mendahului sedikit saja haluan jalur Tua Panglima Rajo Hulu Guntung yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara menjelang menembus ke pancang akhir, membelah sementara pancang pemisah yang kelima berpacu di kawasan pancang poin ke-6. Saat ini saudara-saudara, 7 Bunian Sungai Namo dari Sumpu masih berada di depan. Tertinggal saat ini Tua Panglima Rajo Hulu Guntung Wakadua JPRD Kuansing di jalan sebelah kiri. Saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis akhir. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, saat ini adalah hilir yang ke-21. 3 bidadari Batang Kuantan dari seberang pantai berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Putih Mandi Mayang Taurai dari Rantau Sialang berada di jalan sebelah kanan. Memimpin tipis saja di depan Putih Mandi Mayang Taurai dari Rantau Sialang, sang mantan juara event nasional berkali-kali di tepian Narosat Teluk Kuantan ini tampaknya harus ditempel secara ketat oleh 3 bidadari Batang Kuantan dari seberang pantai, sama-sama dari Kecamatan Kuantan Mudik. Kendati berada sudah di depan, namun haluan jalur 3 bidadari tetap saja mengawasi dan menempel secara ketat sampai membelah pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Nah, tentunya bergerak santai sudah kami lihat pergerakan pendayung anak pacu Putih Mandi Mayang Taurai di depan pancang pemisah yang kelima. Nah, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6, tidak memperlihatkan kebolehannya saat ini, hanya bergerak santai saja. Baru sedikit saja lakukan sprint di pertengahan pancang pemisah terakhir. Putih Mandi Mayang Taurai masih berada terdepan saat ini, saudara-saudara. Perjuangan 2 buah jalur bakar berakhir. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, saudara penonton dan para pengunjung sekalian, kembali kami sampaikan pacu jalur di tepian Haji Saidina Ali, di samping memperebutkan piala pariwisata hadiah utama, juga diberikan bonus oleh Bupati Kuantan Sengingi. Juara 1 Rp10.000, juara 2 Rp7.500.000, juara 3 Rp5.000.000, juara 4 sampai ke 10 diberikan bonus masing-masing Rp1.000.000, diberikan langsung oleh Wakadua DPRD Kuansing Bapak Haji Yuprizal SEMM. Nah, saat ini adalah hilir yang ke-22. Koi Pusako Kampung Layang dari Tanjung Medang berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Ratu Sialang dari Bukit Kauman
berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini berada sudah di depan haluan jalur Ratu Sialang Bukit Kauman dari Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan, memimpin sementara atas haluan jalur Kohi Pusako Kampung Layang dari Tanjung Medan berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara Ratu Sialang Bukit Kauman ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish untuk merebut tiket melaju ke hari kedua, atau sebaliknya bakal disamakan atau diambil alih oleh haluan Kohi Pusako Kampung Layang dari Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan. Nah, saudara-saudara, nampaknya tertinggal sudah haluan jalur Kohi Pusako Kampung Layang oleh Ratu Sialang. Tinggal beberapa meter masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saat ini adalah hilir yang ke-24, Siligi Biso Pulau Kiambang, Pendes Sampurago PT Pesat Servis Industri dari Sampurago berhadapan dengan Endang Rumus Juprizal Waka 2 DPRD Kuansing RSUD Teluk Kuantan dari Banjar Guntung berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Kuantan Singi, Ibu Yulia Herma Suhardiman Ambi di tribun kehormatan. Selamat menyaksikan, selamat menonton bersama keluarga dan rombongan di beberapa kali hilir di hari pertama. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Yulia Herma Suhardiman sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Kuantan Singi di tribun kehormatan Tribun Dewan Hakim tepian Haji Saidina Ali Lubuk Jambi. Kembali kita liput dan kita kapar Endang Rumus Juprizal Waka 2 Kuansing RSUD Teluk Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, karam kami mohon seluruh tim rescue kita, mohon tim rescue kita segera merapat. Seluruhnya dikerahkan ke pancang 5. Mohon bot yang lain merapat ke pancang 5. Nah, tampaknya masih dangkal, masih bisa berjalan, tapi yang sudah kram mohon tidak melepaskan jalur. Anak pacuan yang sudah kram tidak melepaskan jalur, tetap jadikan jalur sebagai apungan, ya. Jangan ada yang meninggalkan jalur. Nah, saat ini adalah hilir yang ke-7, di mana hilir yang ke-7 adalah Rajo Mentili berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Garuda Baru dari Pulau Mungkur berada di jalan sebelah kanan. Sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan memimpin tipis di depan tampaknya Garuda Baru dari Pulau Mungkur yang berada di jalan sebelah kanan, namun ditempel secara ketat oleh Rajo Mentili dari Pintu Gobang Kari yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, kami mohon kembali tim penolong yang berada di pancang 3 segera berikan pertolongan. Ada 2 orang anak pacuan yang jatuh. Terima kasih dengan kecekatannya langsung memberikan pertolongan. Kita liput dan kita kapar untuk hilir yang ke-7. Hilir yang ke-7, Rajo Mentili yang saat ini masih dalam keadaan tertinggal tipis oleh haluan jalur Garuda Baru dari Pulau Mungkur yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, di belakangnya diikuti hilir yang ke-13, di mana Putri Ayu Pematang Intan DPRD BPDP Kuansing berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Terusan Nago Kuantan Puskesmas Pucuk Rantau Luai. Kita liput sementara hilir yang ke-7, Rajo Mentili Pintu Gobang Kari nampaknya masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan jalur Garuda Baru dari Pulau Mungkur yang berada di jalan sebelah kanan. Bahkan berhenti mendayung Rajo Mentili mulus perjuangan jalur Garuda Baru Pulau Mungkur untuk menembus ke garis finish. Hanya tinggal beberapa meter
masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kita liput dan kita kapar hilir yang ke-13. Putri Ayu Pematang Intan BPBD Kuansing berada di jalan sebelah kiri. Terusan Nago Kuantan Puskesmas Pucuk Rantau Luai berada di jalan sebelah kanan. Memimpin sementara saat ini Putri Ayu Pematang Intan BPBD Kuansing. 18 ya. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-18, di mana hilir yang ke-18 adalah Selendang Dewa Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta dari Teluk Pringin berhadapan dengan Bintang Muda Canang Nagori PT Gemah Ripa Semesta Guba Group dari seberang sungai. Kita liput sementara hilir yang ke-13, Putri Ayu Pematang Intan jauh sudah di depan meninggalkan haluan jalur. Terusan Nago Kuantan Puskesmas Pucuk Rantau Luai yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, gerak lampai sudah nampaknya, santai, haluan jalur Putri Ayu Pematang Intan BPBD Kuansing menjarak sudah dari haluan jalur. Terusan Nago Kuantan Puskesmas Pucuk Rantau dari Luai sampai ke pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Masuk sudah hilir yang ke-13. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-18. Selendang Dewa Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta berhadapan dengan Bintang Muda Canang Nagori PT Gemah Ripa Semesta Kubah Group yang berada di jalan sebelah kanan. Memimpin saat ini saudara-saudara haluan jalur Bintang Muda Canang Nagori PT Gemah Ripa Guba Group yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara? Nah, saat ini tampaknya masih Bintang Muda Canang Nagori berada di depan, tertinggal tipis saja tampaknya haluan jalur dari Selendang Dewa Bukit Keramat. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, di mana pada hilir yang ke-20 adalah Delima Indah Permata Kuantan sahabat Tritan Dikta dari Said berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Todong Biso Rimbo Piako. Irfan Motor dari Pembaun Hilir berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, berada sudah di depan saat ini adalah Todong Biso Rimbo Piako yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, di belakangnya adalah hilir yang ke-27. Sementara hilir yang ke-27 adalah Juragan Kuantan 2024 Inspektorat Kuansing dari seberang gunung, Halilintar Gelombang Cahaya Putih dari Sungai Kelelawar berada di hulu Kuantan. Sementara hilir yang ke saat ini adalah hilir dari ke-20 Todong Biso Rimbo Piako Delima Indah Permata Kuantan. Todong Biso masih berada di depan saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara Todong Biso Rimbo Piako Irfan Motor dari Pembaun Hilir ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Yang jelas ini saat ini tetap ditampal secara ketat oleh haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan sahabat Trizatan Dikta ini saudara-saudara. Nah, di pertengahan pancang pemisahan ke-6 masih Todong Biso Rimbo Piako menjalar ke depan, berhenti sudah mendayung saat ini saudara-saudara. Maka mulus perjuangan jalur Todong Biso. Masuk sudah hilir yang ke-20. Kita liput hilir yang ke-27 di mana Halilintar Gelombang Cahaya Putih Juragan Kuantan 2024 dari seberang gunung berada di jalan sebelah kiri memimpin Juragan Kuantan atas haluan jalur
Halilintar Gelombang Cahaya Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Halilintar di jalan sebelah kanan oleh Juragan Kuantan dari seberang gunung, saudara-saudara. Tipis saja, terancam sudah Juragan Kuantan oleh Halilintar Gelombang Cahaya Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Masih Juragan Kuantan berada di depan, tipis saja menjelang masuk penjelasan terakhir. Masuk jemaah hilir yang ketiga saat ini adalah Singa Kuantan. Asade Liping berada di sebelah kiri, berada dengan Kalo Jengking Tigo Jembalang. Singa Kuantan, sang juara 2 kali berturut-turut, terancam sudah saudara-saudara. Kalo Jengking Tigo Jembalang masuk. Saudara-saudara, laga-laga seru, berkualitas, sangat menghibur, memukau para penonton. Tampaknya tersaji pada 3 hilir terakhir benar-benar berimbang, apalagi ditutup oleh jalur Singa Kuantan Asade Liping dengan Kalo Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau.